Halo, kembali lagi di Luen Channel. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini, kami akan bahas kalau Wakasarumi bukanlah Rum, mengapa ia mempunyai list korban APTX 4869? Pertanyaan yang direquesti oleh XD Furarami. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan update dari kami. Ya, ini adalah pertanyaan yang gila. Pasalnya, admin sempat membahas pada episode lalu bahwa Wakasarumi mempunyai list korban APTX 4869. Kalau kalian belum menonton videonya, admin berikan linknya di deskripsi video ini. Oke, di sini admin akan reka ulang lagi. Apakah itu benar list korban dari APTX 4869? Oke, kita lihat dulu list dari Wakasarumi itu sendiri. Pada chapter 1005 dan kita lihat list yang dimiliki Shiho yang ketika itu masih di organisasi hitam. Dari kedua list tersebut memiliki kesamaan. Berarti list yang dimiliki Wakasarumi benar-benar list korban APTX 4869. Pertanyaannya, mengapa ia memiliki list tersebut? Oke, kita akan flashback pada kasus Haneda Kohji. Min, kenapa ke kasus Haneda Kohji, Min? Perasaan Wakasa tidak ada sangkut pautnya. Pertanyaan tersebut terbantahkan pada chapter 1033. Pada chapter tersebut, tampaknya Wakasarumi sangat mengenal Haneda. Dan pada chapter 1052 dijelaskan lagi benda apa yang selalu dibawa oleh Wakasarumi. Dan benda itu yang tak lain adalah jimat dari Haneda Kohji. Jimat tersebut adalah benda pribadi yang hilang dalam kasus tersebut. Amuro menemukan benda tersebut ketika keteledoran dari Wakasarumi yang tak sengaja ia jatuhkan ketika kantong celananya yang ia gunakan berlubang. Dan siapa sih Wakasa ini? Amuro berpikir bahwa Wakasarumi lah pembunuh Haneda karena keluarga Haneda bilang siapapun yang memiliki jimat Haneda tersebut, maka ialah pembunuhnya. Terus, mengapa ia memiliki list korban APTX dan memiliki jimat Haneda? Menurut admin, Wakasa adalah pengawal dari Amanda Hughes yang bernama Asaka. Amanda Hughes sendiri juga korban dalam kasus Haneda. Jujur saja, menurut admin, Wakasa sangat cocok untuk menjadi pengawal. Dilihat dari skill bertarungnya yang dapat merobohkan Amuro, yang seorang agen PSB dan juga mata-mata di organisasi hitam. Dan Wakasa juga sangat mudah melumpuhkan para penjahat saat bersama Detektif Boys. Dalam kasus pembunuhan Haneda tersebut, Asaka hilang entah kemana. Karena menghilang entah kemana, Asaka dijadikan tersangka dalam kasus Haneda. Ya, kemungkinan Wakasa adalah pengawal dari Haneda Hughes adalah 75%. Bahkan bisa dibilang 80%. Kenapa admin bilang demikian? Pertama, ia memiliki bidak shoji yang sangat mirip dengan jimat Haneda. Karena hanya orang yang di TKP itu saja yang dapat mengambil jimat Haneda tersebut. Kedua, ketika Kuroda mengingat kasus Haneda Kohji 17 tahun yang lalu, ia selalu mengingat Wakasarumi. Apakah Kuroda juga ada sangkut pautnya dengan kasus Haneda Kohji 17 tahun yang lalu? Sepertinya Wakasa dan Kuroda sendiri sudah saling bertemu. Terlihat dari gerak-gerik keduanya yang saling mewaspadai satu sama lain. Terus, siapa yang memberi racun kepada Haneda?
Bukankah APTX sendiri hanya dimiliki oleh anggota organisasi hitam? Kalau melihat dari kode yang tertinggal pada kasus tersebut, yaitu put of mascara, dan dari kode tersebut tersusun kata room yang tak lain ialah anggota organisasi hitam nomor 2. Dan identitasnya sendiri sudah kita ketahui, yaitu Wakita Kanenori. Maka Wasaka atau tersangka Asaka tidak ada sangkut pautnya dalam kasus ini. Tapi beda lagi kalau Asaka ini ialah anggota organisasi hitam. Dan kita asumsikan saja kalau Asaka ini anggota organisasi hitam. Jadi pembunuhan kasus Haneda Koji yang terjadi 17 tahun yang lalu, pembunuhnya ialah Asaka. Dan ia bekerja sama dengan Room. Tapi itu hanyalah asumsi saja. Dan asumsi kedua ialah Asaka adalah mata-mata dari organisasi hitam. Karena Amanda Huge sendiri ialah seorang investor yang berpengaruh dalam CIA dan FBI. Asumsi ketiga adalah Asaka seorang penyusup di organisasi hitam. Asumsi keempat bahwa Haneda Koji ada sangkut pautnya dengan organisasi tersebut. Entah hal apa yang terjadi sampai ia tahu bahwa Karasumarenya adalah dalang dari semua kejahatan tersebut. Dan saking terlalu dalamnya terlibat dengan organisasi tersebut, mereka, Haneda, Amanda Huges, dan Asaka mendapat daftar korban siapa saja dari keganasan organisasi tersebut. Dari keempat asumsi tersebut itulah alasan mengapa Wakasa mendapatkan list korban APTX 4869. Dan yang membuat admin sangat bingung ialah ketika nama Asaka dan Room disatukan akan membentuk nama Karasuma. Ya, nama tersebut tidak asing lagi di telinga para penggemar detektif Conan. Pasalnya, ia adalah antagonis pertama dalam serial tersebut. Sebenarnya, ada apa dengan Room dan Asaka? Mengapa kedua nama mereka membentuk nama Karasumarenya? Akankah arc dari Room sendiri baru 10% saja dari kata sempurna? Dan awal kemunculan Wakasa pada serial detektif Conan pada episode 889 sangatlah aneh. Tak seperti Wakita yang tak ada niatan untuk memata-matai Conan, karena Kogoro lah yang datang ke dirinya. Tapi di sini Wakasa yang datang kepada Conan. Apakah cuma kebetulan atau memang sudah ia rencanakan? Dan apa tujuan dari Wakasa menjadi guru di SD Titan? Ya, kita tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke guys, itulah pembahasan tentang kalau Wakasa bukanlah Room, mengapa ia mempunyai list korban APTX 4869. Jika ada pertanyaan seputar Conan dan request tentang trik pembunuhan lainnya, boleh tanya di kolom komentar ya. Bye bye.